Topiknya cukup menarik, manusia tanpa sekolah. Saya ingin bertanya, manusia yang mana yang dimaksud dalam buku ini yang tanpa sekolah? Apakah manusia Indonesia secara umum? Atau intisari buku ini adalah hadir sebagai otokritik terhadap realitas pendidikan dewasa ini atau bagaimana? Dari Ovan Adohar mungkin Mas Roni bisa menjawab, silahkan. Siapa yang dimaksud dengan manusia tanpa sekolah, monggo? Ya kalau misalkan tadi mengikuti diskusi berarti kan sebenarnya subjeknya Pak Toto ya, karena kan ini biografi pemikiran. Jadi saya kira melihat Pak Toto dari manusia tanpa sekolah, kemudian sebenarnya bisa kita refleksikan. Karena sebenarnya beberapa orang-orang yang mungkin juga punya kecenderungan serupa itu juga sama. Kayak misalkan kita lihat Pak Rum, mungkin kan juga sama kan sebenarnya kan, juga dulu pernah kuliah di Unpad, lalu tidak diselesaikan. IKI Bandung ya Pak ya? Oh dulu masih IKI Bandung. Kemudian dari situ, tapi beliau memiliki kiprah yang sama juga di beberapa katakanlah kerja-kerja sosial, lalu juga menulis kayak misalkan sekolah itu candu. Nah itu satu contoh aja, sebenarnya itu bisa menjadi satu cermin. Tapi kalau titik fokus untuk tanpa sekolah manusia di sini yaitu subjeknya Pak Toto gitu kira-kira. Iya baik, terima kasih Mas Roni. Sudah terjawab ya untuk Mas Ovan Adohar, mungkin tadi karena terlambat begitu. Jadi mungkin masih bertanya-tanya siapa yang dimaksud dari topik manusia tanpa sekolah. Berikutnya dari Lutfi. Selamat malam Bapak pembicara yang saya hormati dan saya kagumi. Alhamdulillah saya sudah selesai membaca buku Manusia Tanpa Sekolah. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Dari bab jajah desa Milangkori dan ngelmu ikul kalakone kantilaku membuat saya overthinking tentang kebermanfaat diri saya sebagai anak desa setelah lulus sekolah formal dari SD sampai kuliah. Ada bab yang membuat saya sangat tertarik ingin tahu lebih dalam. Jika tidak salah ingat tentang bab dinas gangguan agama kok pelajaran sekolah. Jika tidak salah ingat ada statement urusan agama itu menyangkut kepentingan individu dari Tuhan atau peran pengajaran agama di keluarga tersebut. Mohon penjelasannya lebih lengkap dan komprehensif yang dimaksud seperti apa. Dan bagaimana sudut pandang bapak-bapak narasumber tentang sekolah yang menawarkan nilai-nilai keagamaan seperti sekolah IT atau pondok-pondok pesantren. Baik, siapa yang akan memulai untuk menjawab? Gusmu, monggo. Bagian kau kan? Iya, nanti mungkin Mas Gofur dan juga Mas Roni bisa menambahkan secara singkat begitu. Ya tadi Ki Hajar udah peringatkan dari awal, agama ini istimewa. Jadi nggak usah masukkan sekolah. Itu pandangan Ki Hajar. Coba kalian bayangkan coba. Saya ya masuk IKIP Jogja. Ketemu pendidikan agama itu semester 1 itu. Ada kan? Coba urusannya apa coba? Saya teknik, bangunan, ada artikulasi tentang agama coba. Ya. Apa hubungannya coba? Nah itu yang coba dikritik oleh Pak Toto, juga diingatkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi kalau mau sekolah aja tempat khusus tentang agama. Apa itu? UIN. Jelas di sana. Agama dibahas dari A sampai Z. Ngapain ada di IKIP Jogja misalnya. Pantas Ki Hajar curiga karena nanti ada apa-apanya gitu kan. Satu, ditunggangi. Akhirnya artikulasi agama di kayak saya kuliah di UN ya, IKIP Jogja oleh organisasi tertentu. Akhirnya jadi tempat berkelahi antara organisasi ekstra gitu. Itu yang dari awal Ki Hajar Dewantoro peringatkan, jangan coba-coba main api. Karena agama itu istimewa, gitu kan? Saking istimewanya maka, tapi Ki Hajar juga kayaknya menyepelekan masalah gitu ya. Udah taruh di Departemen Dalam Negeri. Udahlah agama taruh di Departemen Dalam Negeri. Masalah ini taruh di Departemen Dalam Negeri. Buangan itu Departemen Dalam Negeri gitu kan. Itu satu ya. Kedua adalah itu masalah agama ya. Tapi
manusia macam apa ciri tanpa sekolah itu? Saya cuma mendengarnya dulu, entah ini cuma mitos atau apa gitu kan. Yang dimaksud manusia tanpa sekolah ini adalah manusia yang tidak mengejar ijazah. Pak Toto dulu kayak dongeng gitu ya. Saya dengar Pak Toto itu adalah, dan saya kaget sekali gitu ya, membakar ijazah kalau nggak salah, ceritanya Faiz kalau nggak salah ya. Dan itu ada di bawah kepala saya gitu kan, di bawah bawah sadar saya itu, gila nih Pak Toto ya. Tapi itu kan orang kedua Pak Toto. Mungkin bisa diceritakan Pak, itu benar apa tidak ya? Pak Toto itu bakar ijazah kalau nggak salah. Kalau orang udah bakar ijazah, itu kan setara dengan Nabi Khidir kan. Itu loh Mbak, membakar perahu untuk nggak kembali lagi gitu loh. Jadi nggak ada harapan dia untuk menggunakan ijazahnya gitu. Seperti itu. Salah satu menurut saya ya, manusia tanpa sekolah itu adalah ya ini tadi, manusia yang hidupnya tidak mengejar ijazah. Seperti yang dicontohkan oleh Ki Hajar. Dulu taman siswa itu kan nggak ada ijazahnya kan. Kalau mau pengen dapat ijazah, sono cetak sendiri katanya di kantor. Dulu ada seniman itu pengen minta ijazah gitu kan. Dia bilang sudah ambil sendiri di kantor katanya dia. Jadi itu kebutuhan praktis gitu kan. Nah saya nggak tahu bahwa benar nggak sih Pak Toto itu dulu ada satu adegan hidup itu kan. Karena nggak ada dalam buku ini soalnya. Nggak ada kan? Nggak pernah dengar nggak? Bakar ijazah itu. Nah sekarang kita dengarkan Pak Toto berbicara tentang antara api dan ijazah itu. Domainnya Gusmu Oh, itu ya, sebenarnya. Kalau saya respon pertanyaan terkait sebenarnya pendidikan yang ideal itu seperti apa. Oh, Saya boleh. tidak akan membahas secara global, tapi ada satu pokok pikiran yang sebenarnya mengusik kami para akademisi di bidang pertanian. Kira-kira kalau kita masih pengen mengaku sebagai negeri agraris, kita tidak pernah loh menempatkan pelajaran pertanian itu dalam muatan lokal. Muatan lokal kita itu cuma bahasa daerah. Jadi kira-kira bayangkanlah kalau kita punya berbagai macam model pertanian, dari sisi geografis ada yang dataran tinggi, dataran menengah, dataran rendah, MDPL-nya berbeda, tumbuhannya itu sudah pasti berbeda, sudah tidak mungkin sama. Kalaupun sama-sama itu duren, ada jenis-jenis duren yang hanya bisa ditanam di ketinggian 800 mdpl. Ada juga duren yang dia itu hanya bisa ditanam di ketinggian 100 mdpl atau di wilayah pantai. Nah kira-kira sepertinya perlu ada dorongan yang masif, misalkan perlu ada Pak Toto yang ikut kami untuk membakar lagi masalah seperti ini, bahwa perlu mendesak adanya. Ketika kita masih pengen ngaku sebagai negara agraris, ya adakan pendidikan pertanian yang itu sesuai dengan sumber daya lokal yang ada di sekitar sekolah tersebut. Kalau perlu tidak asal dibawa ke kelas, kalau perlu lemparkanlah mereka ke ladang-ladang langsung, lemparkanlah mereka ke laut-laut langsung. Karena kita selain negara agraris, kita juga negara kepulauan, itu satu. Yang kedua, tadi ada pertanyaan Gusmu sebenarnya ketika ada KKN itu seperti apa, sebenarnya ada ini. Di halaman 51 tentang revolusi Kuba. Jadi setelah Kuba itu mengalami berbagai tekanan begitu di 1950-an, mereka tantangan pertama yang diusahakan untuk diselesaikan adalah tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Mereka membangun desa-desa baru di wilayah-wilayah baru, tapi mereka memaksa orang-orang Havana, orang-orang kota, ada 140-an ribu, di sini ada ceritanya. Saya pikir itu bagian penting bagi kita yang punya minat di sisi pertanian. Bagian itu cukup penting, bagian itu cukup panjang seputar pertanian. Ada 140-an ribu warga Havana yang dibawa oleh pemerintahan Fidel Castro untuk datang ke desa-desa. Buat apa? Selama beberapa minggu mereka harus belajar soal pertanian. Dan dari sanalah mereka punya harapan, beberapa bulan kemudian akhirnya berhasil. Mereka punya harapan bahwa mereka bisa berdaulat soal pangan. Sementara kita di sini banyak sekali masalah yang mungkin kalau saya bicarakan dari A sampai Z besok pagi belum selesai. Soal mahalnya pupuk, soal bagaimana pupuk kimia digunakan secara berlebihan, bagaimana bibit itu masih mahal, bibit pun sudah pakai GMO, bibit tidak bisa
tanam lagi buahnya setelah itu karena dia dikendalikan oleh pabrik, tidak bisa tanam kembali, ada tantangan perubahan iklim. Kalaupun mereka berhasil melakukan budidaya dan panennya berhasil, mereka akan terjebak pada sistem pasar yang tidak menguntungkan pada petani. Karena kalau jumlah panenannya besar, otomatis harganya akan turun karena demandnya terlalu besar dibanding dengan supply. Nah, kira-kira model apa ya, gangguan kejengahan seperti ini atau yang membuat kita ini overthinking seperti inilah yang berada pada sisi yang sama dengan Pak Toto. We are on the same boat untuk menghadapi masalah-masalah yang kita tidak pernah serius untuk mencari antisipasinya. Kira-kira itu, terima kasih. Selanjutnya dari Murniati Zufri. Saya izin bertanya, di Indonesia apabila kita lihat bersama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah seperti sudah mengadopsi budaya bahwa belajar ya harus di sekolah. Karena itu, mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal yang pada akhirnya berorientasi pada profesi atau pekerjaan yang akan dikejar. Bagaimana agar gagasan yang disuarakan oleh Pak Toto ini bisa menyentuh dan masuk ke masyarakat-masyarakat tersebut, begitu. Sedikit sambungan dari apa yang sudah kami utarakan secara overthinking tadi ya, saya agak emosional kalau soal itu karena kita benar-benar tidak pernah serius di berbagai jenjang itu kira-kira kita mulai fokus dan mendalami keilmuan setelah kita S1 biasanya. Di SD, SMP, SMA bahkan ya anak-anak kita mungkin tidak tahu membedakan mana itu pohon manggis, mana itu pohon jeruk, itu saja mungkin susah. Dan saya pikir harus ada asesmen begitu. Asesmennya tidak perlu sulit-sulit sebenarnya. Potensi masing-masing desa itu apa, potensi masing-masing wilayah itu apa. Sehingga kalau kita bikin materinya harus mendarat serendah mungkin, harus mendarat ke sedekat mungkin dengan posisi sekolah itu. Ada sebuah desa di Jawa Timur tempat saya berasal, kami menghasilkan kacang begitu, kacang tanah bukan komoditas yang luar biasa begitu, bukan seperti hortikultura yang ada eksklusifnya, tapi tidak pernah kita memperkenalkan mereka untuk di level berbagai level ya. Ini tanaman kacang, ini ketinggiannya sekian mdpl, kebutuhan nutrisinya seperti ini, atau sesederhana bahwa ini merupakan tanaman palawija atau tanaman pangan. Atau kalau hortikultura itu perbedaannya apa sih? Buah dan sayuran itu bedanya apa dengan tanaman pangan? Atau tanaman perkebunan itu apa, enggak pernah kita mendapatkan penjelasan soal itu di level apapun. Saya juga agak telat karena saya S1 di sosiologi, saya di S2 baru fokus pada food and nutrition security. Disitulah saya mulai sadar bahwa selama ini ya saya setengah dibohongi. Saya tidak pernah dikasih tahu bagaimana konsep-konsep kedaulatan pangan, konsep-konsep dasar apa itu pangan dan bagaimana cara memenuhinya. Tiba-tiba saya terjerumus dalam sebuah jurusan yang kita harus fokus pada satu hal yang tidak pernah kami diajarkan sejak SD, SMP, SMA maupun S1. Meskipun kita punya minat yang tinggi di sana. Jadi kira-kira bahkan sederhana kemarin kami ada diskusi dengan mahasiswa, tidak saya sebutkan di mana begitu. Imajinasi apa yang ada dalam mahasiswa sekarang soal pangan yang ada di piring kalian. Rata-rata jawabannya hanya seputar bagaimana dia disajikan, bagaimana rasanya, mana yang menarik, mana di daerah mana yang kulinernya asik, mana yang otentik. Tidak pernah dipikirkan keringat siapa saja yang terlibat dalam membawa makanan di piring itu dari tempatnya masing-masing. Kalau nasinya itu padinya dari mana, kalau sayurnya itu hortikulturanya dari mana, kalau ada ikannya diambil dari mana, keringat siapa saja yang sudah terlibat dalam membawa makanan itu pada piring-piring kita di rumah makan kita, itu tidak akan pernah ada yang mengimajinasikannya. Nah, ada satu bagian di buku ini yang menurut saya bagi teman-teman yang punya minat di seputar pangan atau pertanian, itu ada salah satu bab yang paling tebal itu soal pertanian. Saya pikir itu menarik untuk dibaca. Kira-kira itu, terima kasih. Ada pertanyaan lanjutan juga yang bisa dijawab oleh Gusmuh yang akan dilanjutkan juga dari pertanyaan sebelumnya. Gusmuh ini tadi bisa menjawab pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana kemudian apa yang disuarakan oleh Pak Toto ini bisa menyentuh masyarakat, sekaligus menjawab pertanyaan dari Heri Anggoro untuk Gusmuh. Apakah mungkin gagasan dan praktis yang sudah dilakukan Pak Toto Raharjo ini dapat masuk ke dalam sistem pendidikan di Indonesia? Monggo. Oh, nggak bisa. Ini sekolah mahal. Ya kan?
ini sekolah mahal, sulit sekali. Karena yang dia ubah pertama itu pikiran dulu. Misalnya orang tua, mau nggak nyekolahkan ke Salam itu? Oh, bisa pecah kepalanya memilih kan? Tahu, bukan karena harganya, tapi pikirannya. Jangan-jangan itu nggak diterima di SMA nantinya, bagaimana sekolahnya. Dan itu adalah masalah pikiran. Kayak gitu kan? Nggak mungkin, itu sekolah mahal itu. Kayak Salam itu. Makanya dia hanya ada di Nitip Rayyan. Karena nggak mungkin dipraktekkan di tempat lain. Itu adalah, makanya saya sebut tadi visualisasi dari buku ini. Kalau mau lihat visualnya, ya lihat ke Salam gitu kan. Mau niru susah, karena itu sekolah mahal. Akan sulit sekali dipraktekkan di tempat lain. Nggak berseragam aja itu susah diterima loh ya. Kok bisa ya? Jadi apa anak-anak kalau nggak pakai seragam? Coba. Itu susah. Iya. Kalau menurut Gusmu sendiri bagaimana kemudian tips atau cara gitu yang mesti kita lakukan supaya gagasan Pak Toto ini juga bisa menyentuh yang lainnya? Lihat bab terakhir. Ketika Bebrayan Agung itu datang. Kalau itu datang, baru ya Pak Toto, baru bisa. Karena ini bukan masalah teknis. Ini masalah ideologi soalnya. Ya kan? Ini bisa kalau Bebrayan Agung itu ada. Nah, soal apa definisi Bebrayan Agung itu, urusannya Mas Roni. Tolong dong jelasin itu apa, karena ini pasemon soalnya. Ya kan? Ini metafora soalnya. Sesungguhnya Bebrayan Agung itu apa gitu. Oke, baik. Mas Roni mungkin mau menambahkan secara singkat juga, monggo silahkan mengenai Bebrayan Agung, silahkan. Ya kalau misalkan pakai kosakata ya paling mudah dipahami misalkan kebersamaan. Artinya masyarakat zaman dulu ya yang banyak saya catat di situ, itu kalau asumsinya itu belum terintervensi oleh modernitas, terintervensi oleh katakanlah pusat sebagai katakanlah ekonomi, kebudayaan atau apapun itu, maka masyarakat itu punya unit sosial yang kuat. Jadi modal sosial, modal kultural itu terejawantah di dalam Bebrayan Agung. Meskipun mungkin kita sedikit agak susah ya menggambarkan seperti apa kira-kira. Cuma ada contoh-contohnya di sini. Bagaimana praktik-praktik Bebrayan Agung katakanlah yang mungkin dari pembicaraan tadi belum disebutkan itu seperti di Lawen. Nah itu tempat Pak Toto di sana. Bagaimana baru tahun 2000-an ya Pak Toto itu belum ada listrik. Dan sebelum-sebelumnya masyarakatnya itu soliditasnya itu sangat kuat. Meskipun ada kasus-kasus tertentu ketika yang tadi disebutkan kalau misalkan pusat menjajah desa katakanlah metropol ke periperi katakanlah itu menghadapi dilema juga. Anak mudanya tidak lagi bekerja atau beraktivitas di desa tapi tersedot ke Jakarta dan di Jakarta mereka kalah saing mau pulang juga izin istilahnya begitu tapi kalau bertahan dia susah survive-nya. Tetapi ketika belum ada iming-iming katakanlah Jakarta sebagai harapan baru atau pusat-pusat mana yang itu dianggap sebagai kekuatan ekonomi yang lebih menyejahterakan katakanlah masyarakat desa itu sudah punya komunalitas yang kuat. Nah itu poinnya, jadi mungkin kalau kita membayangkan susah ya, tapi paling tidak di desa-desa yang saya contohkan di situ tuh ada praktik meskipun Bebrayan Agungnya katakanlah di bidang-bidang tertentu, misalnya pertanian, di bidang-bidang katakanlah kesenian dan macam-macam. Mungkin kalau di Wonosobo juga ada gitu. Iya, ada. Kan tetanggaan sama Banjarnegara. Betul. Baik, ini masih pertanyaan untuk Mas Roni juga, masih dengan orang yang sama, Heri Anggoro. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi sama seperti yang pertama. Jadi apakah judul buku Manusia Tanpa Sekolah berarti bahwa sekolah di negeri ini tidak banyak manfaatnya atau bahkan tidak ada gunanya? Mungkin apakah ketika kemudian bicara mengenai Pak Toto juga ada maksud lain yang disampaikan oleh penulis? Dan juga dari kajian penulis, gagasan apa yang paling mempengaruhi gagasan Pak Toto tentang pendidikan dan perubahan sosial? Silakan. Wah ini Pak Guru ya, Pak Heri Anggoro ya ini ya. Seorang guru sejarah di Batang, itu aktif komunikasi di Facebook. Ya sebenarnya apakah
dalam tanda kutip tadi sekolah itu tidak penting dan seterusnya, lagi-lagi kita tidak melihat pada segi formalnya, tapi pada segi ideologinya. Bukan berarti terus kemudian dipukul rata, tetapi paling tidak dengan gagasan antara pendidikan dan sekolah sendiri kan beda ya. Bahwa pendidikan itu tadi dikatakan universal, sementara sekolah itu sudah melembaga. Artinya ada agenda politik, agenda macam-macam yang dijejalkan di sana. Tapi kalau bicara soal pendidikan itu bisa masuk kemanapun. Jadi artinya saya kira apa yang kemudian dimaksudkan manusia tanpa sekolah di sana itu bisa kita baca secara simbolis seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mungkin yang paling mempengaruhi mungkin agak sedikit, saya kira keliru ya, tidak paling mempengaruhi, tapi karena Pak Toto itu pemikiran-pemikiran yang tadi disebutkan, itu tidak lantas dipakai sebagai satu bentuk strategi yang siap pakai, tetapi didialogkan. Tadi seperti disinggung Pak Toto, bagaimana pendidikan yang tertindas, tidak berarti kita ambil secara tekstual di era katakanlah Paul Vier di sana, di Latin, Amerika Latin, tetapi dikontekstualisasikan. Artinya apa? Antara pemikiran dengan Pak Toto yang tadi dikatakan berpengaruh itu, misalkan Schumacher, Small is Beautiful, lalu pendidikan yang tertindas, masuk ke buku Fukuoka, Revolusi Batang Jerami, itu didialogkan. Jadi Pak Toto seperti bercakap gitu saya kira, dengan apa yang di dalam pemikiran itu, dengan apa yang dialaminya. Oleh karena itu nyambung di salah satu bab di sana, yaitu ilmu iku kalau kane kanti laku. Beda dengan sekolah-sekolah sekarang, mungkin sebagai saya pribadi, sebagai contoh, teori-teori kita ambil, kita terapkan. Kita lupa bahwa di situ perlu ada penyesuaian, perlu ada refleksi, perlu ada macam-macam lah, apropriasi dan seterusnya. Yang itu kalau dalam bahasa Pak Toto itu pemikiran-pemikiran didialogkan melalui aplikasi rekam jejak beliau. Dari Rizal Taufik, izin bertanya kepada Mas Roni, saya seorang guru. Dalam berkegiatan mendidik murid di sekolah, banyak sekali kegamangan, kegalauan terhadap aktivitas pendidikan yang cukup banyak tetek bengeknya. Yang sehingga menurut saya pendidikan itu jauh dari esensi belajar yang sesungguhnya. Muncul terobosan Merdeka Belajar. Saya rasa ini akan menjadi angin segar bagi guru dan pendidikan. Tapi ternyata sama saja. Kondisi yang terjadi seperti hanya proses perubahan istilah dari kurikulum sebelumnya. Saya senang sekali ternyata di buku ini juga dibahas dengan judul Keblinger Merdeka Belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa maksud penulis dalam tulisan yang berjudul Keblinger Merdeka Belajar? Jika saya seorang guru, apa yang ingin dipesankan kepada guru dari tulisan tersebut? Terima kasih. Wah, ini empiris ini dari pertanyaannya, karena saya bukan seorang guru, ini banyak teman-teman guru di sini mungkin bisa berbagi soal itu. Tapi saya kira satu contoh sebelum kita bicara soal Merdeka Belajar, kan belajar merdeka dulu kan. Pertanyaannya yang kemudian saya coba interpretasikan di situ, di dalam gagasan-gagasan Pak Toto, bagaimana kita kembalikan dulu pada subjeknya dulu, kepada gurunya. Apakah benar-benar merdeka? Apa itu merdeka? Bagaimana kita menerapkan kemerdekaan di dalam praktik pengajaran? Nah ini kan satu hal yang sifatnya reflektif. Kalau misalkan kita membicara satu program Merdeka Belajar, katakanlah itu saya kira sudah banyak yang dibicarakan. Tetapi yang kemudian menjadi persoalan adalah satu bentuk wacana itu kan menarik, bagus gitu diterapkan, didengar. Tetapi kalau sudah terlembaga itu menurut saya banyak pergeseran-pergeserannya. Jadi saya kembalikan lagi pada ibu tadi, ibu ya berarti ya, yang guru tadi. Bapak Rizal Taufik. Bapak Rizal, kalau saya pribadi, kurikulum kan sebenarnya mengikat guru. Dia harus katakanlah store silabusnya, lalu bagaimana nanti disupervisi oleh macam-macam gitu ketika saya belajar di dunia kependidikan dulu seperti itu. Tapi yang paling penting, poin pertama adalah guru yang penting jangan sampai tertekan dulu dengan tuntutan-tuntutan seperti itu. Karena banyak sekali guru-guru itu lupa dalam bidang pengajaran, katakanlah bahasa Indonesia. Tapi malah justru mengurusi hal-hal yang administratif. Nah Pak Toto yang kemudian dikemukakan dalam pemikirannya di buku ini, itu seringkali administrasi, beban administrasi ini menjadi rezim tersendiri. Nah ini persoalannya ketika sebuah program yang bagus sebenarnya, terlembaga, kemudian dipusatkan dalam banyak macam jenjang-jenjang itu,
itu akhirnya menjadi mekanis, menjadi administratif. Nah ini menurut saya tidak mengajak untuk memberontak kalau saya pribadi, tapi mencoba bernegosiasi terhadap keadaan seperti itu. Setidaknya guru jangan tertekan dulu, menyiasatinya. Bagaimana tuntutan-tuntutan itu ya bisa dinegosiasikan lah. Meskipun juga banyak guru-guru lain yang juga akhirnya merasa persoalan yang serupa seperti itu. Saya akan sampaikan ini dari Inang Winarso YKIS. Pak Toto paling ahli untuk mengubah proyek dari lembaga donor atau proyek pemerintah menjadi gerakan sosial atau mengubah pendekatan top down pembangunanisme menjadi gerakan bottom up yang mengubah struktur dan kultur menjadi setara. Ini yang disampaikan oleh Inang Winarso YKIS, mungkin juga berlanjut dari 3 narasumber untuk menyampaikan closing statement mengenai buku Manusia Tanpa Sekolah, pemikiran Toto Raharjo seputar desa, pendidikan dan gerakan sosial. Monggo Mas Gofur boleh silahkan disampaikan. Saya pikir pertanyaan ini sebenarnya pernyataan itu juga itu merangkum banyak hal dari diskusi kita malam ini. Baik itu soal buku ini sendiri, baik itu sebenarnya juga soal Pak Toto sendiri. Bagaimana ya itu harus sudah memilangkori tadi dengan berbagai banyak riset aksinya begitu. Saya pikir saya pengen mengatakan bahwa kalau di pengantar UUD itu bilang bahwa mereka para proklamator ini mengantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan, hanya pintu gerbangnya saja, belum masuk ke dalamnya. Pak Toto ini sebenarnya bagi saya sedang mengantar kita ke depan pintu gerbang kesadaran kritis. Jadi kita sedang di-challenge oleh Pak Toto seperti pembukaan awal diskusi saya tadi bahwa di antara masing-masing kanal kita untuk berpenghidupan, kanal kita untuk melakukan aktivismenya masing-masing, Pak Toto dan buku ini sedang berusaha untuk memancing kita untuk berpikir kritis dan mengeluarkan berbagai narasi-narasi alternatif. Kalau saya boleh pinjam istilahnya Mas Aris Sujito di depan. Jadi kira-kira sebenarnya kita sedang di-challenge Pak Toto bagaimana melanjutkan kisah perjuangan beliau ini sebagai guru kita bersama, bahwa banyak sekali contoh dan itu bisa kita manfaatkan di bidang keahlian kita masing-masing atau bidang aktivisme kita masing-masing. Ya, yang bisa kita lakukan adalah bersiasat aja supaya nggak stres gitu. Jadi Pak Toto memang ya mengganggu pikiran memang. Ya cuma itu yang bisa dilakukan. Karena ini gede banget soalnya lawannya gitu kan. Kan nggak mungkin bertanding secara langsung kan. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah bersiasat di tengah segala keterbatasan yang ada. Di tengah waktu yang sangat sempit gitu oleh para guru misalnya. Kan waktunya mereka itu sangat sempit gitu. Nah buku ini datang untuk mengganggu pikiran para guru-guru itu. Gitu ya. Ya bersiasat aja lah gitu kan. Karena kalau mengubahnya itu nggak mungkin, karena terlalu besar gitu. Ini resikonya sama umur soalnya, ya kan? Ini resiko sama umur. Saya kira itu ya. Jadi bersiasatlah di tengah segala keterbatasan yang dipunyai gitu kan. Bergaullah dengan orang-orang yang memang punya pengalaman di bidang itu dan keras kepala menjalankannya gitu kan. Salah satunya adalah Bapak Toto Raharjo gitu. Selanjutnya untuk Mas Roni untuk memberikan closing statement sekaligus sebagai penulis dari buku Manusia Tanpa Sekolah, monggo. Buku ini tidak menawarkan sesuatu yang mungkin tadi sudah disebutkan sebenarnya, sesuatu yang siap pakai. Pak Toto mencoba menjadi bapak, ayah, kakek untuk bisa mendampingi para guru atau siapapun anak muda dengan diganggu pikirannya. Diganggu tidak berarti terus jadi overthinking. Ya mungkin bisa overthinking kalau misalkan tidak ada siasatnya. Justru dengan adanya gangguan-gangguan soal pendidikan, desa, gerakan sosial, justru menjadi satu posisi jeda untuk reflektif. Kalau tadi guru yang bertanya, berarti itu menjadi satu pertanyaan dan pernyataan reflektif. Setidaknya buku ini bisa mendampingi audiens atau masyarakat pembaca itu untuk berefleksi lebih mendalam di bidang ketiganya itu. Dan tentu saja
tidak berpretensi buku ini tuh mengotakkan pemikiran Pak Toto pada satu poin-poin itu ya. Tapi ini menjadi satu bentuk, ya kalau saya boleh menyebutkan ya kenduri saja. Kenduri untuk anak muda, terutama saya pribadi sebagai anak muda, untuk paling tidak punya spirit bahwa ya ini tatanan seperti ini itu yang seakan-akan ideal, yang seakan-akan taken for granted itu ya tidak seperti itu. Selalu ada kondisi-kondisi tertentu yang kalau tadi Gus mengatakan susah kalau melawan ini, setidaknya kita punya siasat. Nah dengan buku ini bisa bersiasat, bisa punya jeda untuk refleksi, dan tentu saja dengan pertanyaan dan pernyataan filosofis yang diuraikan oleh Pak Toto melalui buku ini itu bisa menjadi satu bentuk teman lah atau konco lah untuk para guru terutama ataupun para anak muda yang seringkali itu ya apa ya meledak-ledak. Tentu saja Pak Toto punya rekam jejak pernah muda dan pernah punya pengalaman dimanapun. Dengan apa yang dikemukakan Pak Toto dan kemudian dirumuskan di buku ini itu teman-teman anak muda bisa tahu siasat-siasatnya paling enggak, bukan batas-batasnya tapi bukan pagar-pagar juga sih, ya paling tidak punya poin-poinnya Guide lah. gitu ya. Kepeane kira-kira Ya. itu untuk menyiasati sesuatu itu iki loh ada suatu bentuk yang bisa diwacanakan.